Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja tewas tertimpa bangunan rumah yang sedang direnovasi di Cirendang, Kuningan. Pedagang ketan bakar di kota Cimahi nekat mencetak dan mengedarkan uang palsu. Belasan pelaku perdagangan manusia dibekuk saat akan menjual bayi ke Singapura. Kita ke informasi pertama, 2 buah truk di Sumedang dan Kabupaten Bogor mengalami kecelakaan tunggal. 1 truk menabrak pohon diduga akibat sopir mengantuk. Sedang 1 truk lagi terguling akibat menghindari kendaraan di depannya yang mengerem mendadak. Info terkini supir sudah teramankan. Warga bersama petugas lantas Senin tengah malam berusaha keras mengeluarkan sopir yang terjepit dari dalam kabin truk box. Truk box tersebut sebelumnya menabrak pohon di Jalan Raya Bandung Cirebon, Anjung, Sumedang. Menurut saksi mata, kendaraan sudah terlihat oleng dan melaju kencang dari arah Cadas Pangeran. Diduga pengemudi truk box mengantuk hingga tak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Mobil box bermuatan air mineral ini terguling hingga melintang menutupi sebagian badan Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin sore. Menurut keterangan sopir mobil box, ia terpaksa membanting setir untuk menghindari truk engkel mendadak berhenti menghindari mobil pribadi yang memutar arah tiba-tiba. Akibatnya truk box pun terguling. Namun pengemudinya hanya menderita luka ringan. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan. Informasi lain, sedang direnovasi sebuah rumah di Kelurahan Cirendang, Kabupaten Kuningan tiba-tiba ambruk pada Senin sore. Akibatnya 1 orang pekerja bangunan meninggal dunia tertimpa reruntuhan, sementara 1 orang lainnya berhasil selamat. Debu mengepul dari sebuah bangunan rumah yang tiba-tiba ambruk di Kelurahan Cirendang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan Senin sore. Dalam kejadian tersebut, seorang pekerja tewas tertimbun reruntuhan bangunan yang ambruk. Menurut rekan korban sesama pekerja, ia bersama korban sedang melakukan renovasi rumah. Sebelum kejadian, korban tengah berupaya melepas bekisting kayu yang menopang bangunan bagian depan yang telah selesai dicor. Namun, saat papan bekisting terlepas, tiba-tiba bangunan di atasnya ambruk menimpa korban. Ini bekisting papan, Berupa listing. dulu papan dan dikit lagi lepas orang Berarti itu bangunan ya 3 orang yang di bawah, yang satu yang korban di dalam, bawah saya di luar. Itu bangunan walaupun saya lari, itu mah nggak bisa sempat lari soalnya di dalam tertindih. Melihat rekannya tertimbun puing bangunan yang ambruk, ia pun kemudian bersama warga sekitar memanggil petugas damkar, BPBD, dan polisi. Evakuasi korban memakan waktu sekitar 30 menit karena petugas harus menyingkirkan reruntuhan bangunan yang menimpa tubuh korban. Petugas dari Polres Kuningan belum berani menyimpulkan penyebab ambruknya bangunan yang menelan korban jiwa tersebut. Pihaknya masih akan melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dalam hal ini kita akan melaksanakan penyelidikan lebih lanjut penyebab dari runtuhnya bangunan tersebut, kemudian bisa menyebabkan korban, dan kita akan melaksanakan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, kemudian olah TKP lanjut. Jasad korban pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit 45 Kuningan untuk menjalani pemeriksaan luar sebelum diserahkan kepada keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.
Ya, dua jasad, masing-masing seorang nenek dan seorang pria ditemukan mengambang di saluran irigasi Tambak Pantura Subang dan di Danau Cibarengkok, Kabupaten Bogor. Kedua korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Warga Senin lalu menemukan sesosok mayat tertelungkup di saluran irigasi Tambak Dusun Sindang Laut, Desa Muara, Kecamatan Belanakan, Subang, jauh dari permukiman warga. Korban diidentifikasi sebagai Susiati, berusia 65 tahun, warga Kampung Majasari, Desa Kamurang, Kecamatan Pagadeni. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak sepekan lalu oleh keluarganya. Diduga korban tersesat karena sudah pikun. Jasad korban pun kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Warga Desa Bojong, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor yang sedang menjala ikan akhir pekan lalu menemukan sesosok jasad pria yang mengambang di permukiman Danau Cibarengkok. Setelah dievakuasi dan diidentifikasi, korban adalah Emot, seorang kakek berusia 80 tahun. Menurut keterangan keluarga, sebelum ditemukan meninggal, korban berpamitan hendak ke Kali Cibarengkok untuk buang air besar. Keluarga menolak otopsi dan menganggap kejadian ini sebagai musibah. Jasad korban pun langsung dimakamkan tak jauh dari rumahnya. Ya, kaca kereta rel listrik KRL Komuter Line jurusan Jakarta Bogor pecah terkena lemparan batu saat melintas di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pelakunya rupanya dua bocah di bawah umur. Rekaman video ini memperlihatkan kaca pintu kereta rel listrik KRL Komuter Line jurusan Jakarta Bogor yang pecah terkena lemparan batu saat melintasi Jalan Ardio, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pekan lalu. Petugas PT KAI lalu menelusuri pelakunya yang ternyata adalah dua bocah berusia 8 dan 10 tahun yang tengah bermain lempar-lemparan di area tersebut. Namun karena kedua anak masih di bawah umur, aparat Polsek Bogor Tengah menyarankan mediasi. Hasilnya, orang tua kedua anak menyatakan bertanggung jawab dan akan mengawasi anak mereka agar tak mengulangi perbuatannya. Telah dilakukan mediasi atau secara keluargaan di kantor Polsek Bogor Tengah, ya, dari kedua belah pihak, dari pihak PT KAI dan orang tua anak tersebut. Mereka itu sedang apa sih, Pak? Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta. Pasca peristiwa pelemparan kaca, rangkaian KRL tersebut sempat tidak beroperasi selama 3 hari karena harus menjalani perbaikan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.